يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة يوم الدين. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh DKM dan semoga Allah memberikan balasan berlipat untuk DKM serta seluruh pengurus masjid, dan terima kasih atas kehadiran dari para jamaah sekalian yang berkenan hadir ya, untuk mungkin kita bisa saling diskusi berkenan dengan masalah-masalah ilmiah pada kesempatan kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan apa yang kita pelajari di sini ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian azallahu wa iyyakum, kita akan bahas materi berkaitan dengan istisna gitu ya. Jadi istisna ini akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua. Jadi akad istisna adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati oleh keduanya. Ya, akad istisna adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya. Jadi sederhananya para jamaah sekalian, ini istisna adalah minta dibuatkan sesuatu begitu ya. Pihak pertama minta dibuatkan sesuatu kepada pihak kedua gitu ya, dengan harga yang disepakati bersama. Nah, para jamaah sekalian mungkin nanti pembahasan kita ya, bisa dipotong tengah jalan silakan, atau mungkin nanti kita tidak banyak bahas masalah teori ini karena ada beberapa hal yang sifatnya mungkin kita akan singgung ya, karena lagi cukup ramai pada kesempatan hari-hari ini, yaitu masalah furoda gitu ya, haji furoda. Nah, para jamaah sekalian, hukum istisna ini ulama berbeda pandangan ya. Ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, ini sederhana saja ya. Kenapa ada yang mengatakan tidak boleh? Karena memang akad ini untuk sesuatu yang tidak ada gitu ya. Orang mau bikin rumah ya, rumahnya tidak ada tapi sudah diikat dengan harga tertentu. Padahal kita dilarang berjual beli untuk hal yang tidak ada gitu. Seseorang sudah berakad dengan developer untuk buat rumah padahal rumahnya belum ada. Seseorang sudah menjamin akan membayar sekian dan sekian padahal rumahnya belum ada. Ini istisna. Makanya ada yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Ya, alasannya yang ini tidak ada barangnya gitu ya.
Beda dengan kasusnya kalau barangnya itu ada cuma di tempat lain. Itu dikatakan barangnya ada cuma di tempat lain. Itu kasusnya berbeda. Tapi istisna ini adalah sesuatu yang barangnya tidak ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi pihak lain, ulama lain mengatakan boleh. Di antara adalah ulama mazhab Hanafi ya. Karena hukum asal suatu interaksi muamalah maliyah, interaksi harta itu hukum asal boleh, beda dengan ibadah. Ya, hukum asal kita bermuamalah dalam masalah harta itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Beda kalau ibadah yang seperti sholat ya, atau sejenisnya, tidak boleh kita, hukum asal adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Maka ulama dari mazhab Hanafi mengatakan ini nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada larangannya, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Kemudian dalil yang lain yang dipegang oleh ulama yang bolehkan adalah di antaranya adalah hadis riwayat Muslim di mana sahabat Anas menceritakan pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja yang bukan Arab, raja Ajam. Lalu diinformasikanlah kepada Nabi bahwasanya para raja yang bukan Arab itu tidak mau menerima surat yang tidak ada stempelnya. Maka Nabi pun memesan agar Nabi dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Ya. Kemudian sahabat Anas mengisahkan bahwasanya seakan-akan ya, sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Jadi cerita masa lalu dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini bisa kita dapati dalam kitab Sahih Muslim ya. Jadi perbuatan Nabi ini menjadi bukti bahwasanya ada loh jual beli pesan gitu. Ya, jual beli pesan. Dan banyak hal lain ya para jamaah sekalian ya, banyak dalil, tapi kita tidak bahas itu karena sekarang yang pendapat yang kuat Allah Ta'ala, pendapat yang kuat adalah boleh gitu ya, boleh. Kalau kita nggak boleh maka kita pesen nasi goreng itu nggak boleh, karena nasi goreng itu adalah kita bayar untuk sesuatu yang belum ada gitu. Nasi goreng sejenisnya itu ya, yang dibuat on the spot seperti itu. Nah, ini juga termasuk istisna gitu ya, istisna. Nah, jadi pendapat yang kuat Allah Ta'ala pada jamaah sekalian itu adalah boleh ya. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, jadi akad ini banyak sekali penerapannya di masa sekarang. Orang pesan kue, orang pesan makanan, catering dan lain itu masuk ke dalam istisna gitu ya. Jadi akad istisna. Kalau memang ada yang berpandangan atau mengambil pandangan tidak boleh ya, otomatis beliau tidak boleh untuk pesan-pesan makanan itu ya. Gitu para jemaah sekalian. Jadi ini hal yang cukup umum gitu sebenarnya di masa sekarang gitu ya. Nah, ada akad-akad yang mirip gitu ya. Akad-akad yang mirip namun itu tidak masuk istisna. Ya. Yaitu misalnya sini kalau si orang yang pesan itu membawa bahannya sendiri, kemudian bahan ini diolah oleh pihak kedua untuk dibuat sesuai dengan pesanan pihak pertama, maka ini bukan istisna tapi sewa menyewa. Maksudnya bagaimana? Misalnya seseorang membeli bahan kain dan diserahkan kepada penjahit. Ya.
serahkan kepada penjahit. Maka ini tidak masuk dalam istisna, ini maksudnya adalah sewa menyewa. Maksudnya adalah sewa menyewa. Ya. Nanti konsekuensinya berbeda-beda soalnya ya, para jamaah sekalian. Konsekuensinya beda-beda, maka harus dipisahkan akad ini. Sekali lagi, kalau bahan pembuatannya itu dari orang yang berpesan, orang yang memesan, maka tidak masuk dalam istisna. Berarti istisna di sini adalah bahan dari pihak kedua, yakni pihak yang semacam apa namanya tadi yang diberi pesanan, ya. Kemudian pengolahan juga oleh pihak kedua, ya. Jadi ini sewa menyewa, ya. Kalau bahan dari si pemesan maka sewa menyewa. Kalau bahan dari si orang yang diberi pesanan maka namanya istisna. Ya. Kurang jelas atau jelas para jamaah? Bingung ya? Bingung. Itulah fikih ya. Makanya kan rame. Furoda itu boleh atau nggak boleh itu? Akad furoda itu. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Tapi kita coba dulu sebentar ya. Jadi intinya adalah saya sederhanakan lagi ya, coba. Kalau misalnya nih kita datang ke developer tapi kita yang membawa sendiri semennya, pasirnya, batu batanya, kemudian by developer tolong bikin dari bahan-bahan yang saya sudah siapkan. Nah ini namanya sewa menyewa, bukan istisna tadi itu. Kalau istisna itu bahannya dari developer sendiri. Kita cuma ngomong saya mau rumah, ya, saya mau rumah, tipenya begini, modelnya begini, gambarnya begini, ya, harganya, ya saya pribadi menyiapkan budget misalnya katakan 1 miliar, maka nanti dikerjakan oleh developer, gitu, dalam jangka waktu yang sudah memang disepakati, gitu ya. Nah ini tentu apa namanya jangka waktu ini ada yang nanti ada perbedaan pada kita sedikit dulu ya. Intinya adalah bahan itu dari si kalau dari si orang yang dipesan dari developer maka namanya istisna. Kalau bahannya dari orang yang memesan rumah maka itu namanya ijarah, sewa menyewa. Menyewa barang. Menyewa apa? Apa yang disewa itu? Jasanya. Jadi kalau sewa menyewa itu jual beli jasa para jamaah sekalian. Kalau istisna itu jual beli barang dan jasa sekaligus. Ya, jual barang dan jasa sekaligus. Ya, jual beli barang dan jasa sekaligus. Tapi ini nanti nggak sama dengan travel haji, travel umrah itu jual apa? Jual jasa dan barang, tapi tidak masuk istisna. Kenapa? Karena memang sudah ada gitu ya, hotelnya ada, jasanya yang belum ada. Jasa nanti apa? Jasa pelayanan pesawat gitu ya, jasa hotel, kemudian ada nanti makanan yang disiapkan itu. Jadi campuran kalau travel itu ya, campuran. Tapi boleh sih sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma nanti masalah yang furoda ini yang agak rame gitu ya, karena kejelasan tertentu. Baik, para jamaah sekalian sallallahu, ada persyaratan yang perlu diperhatikan juga ya. Yang dalam istilah itu apa? Penyebutan dan kesepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. Jadi harus disebutkan dan disepakati kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. Jadi nanti harus jelas tuh kalau bikin rumah itu modelnya gimana, kriterianya bagaimana, tidak ada yang samar-samar, gitu. Kenapa begini? Kenapa ditentukan supaya tidak terjadi sengketa antara kedua belah pihak? Ya, pada saat jatuh tempo penyerahan barang pesan. Dan kan sekarang kan banyak sengketa ya. Kita lihat di
media sosial orang-orang pada protes ke developer. Ya, pesannya adalah kolam renang yang sekian dan sekian tapi nggak sesuai misalnya. Pesannya adalah rumah ini pakai pakai bahan ini tapi tidak seperti itu. Ini nggak sedikit ya perjamaah sekalian. Kenapa begitu? Ya ini nggak semua developer ya, nggak semua developer atau kontraktor, nggak semuanya. Tapi ada. Dikurangi bahannya, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya untungnya itu lebih besar. Gitu ya. Tujuannya untuk yang lebih besar. Jadi semennya dikurangi, kemudian pasirnya dikurangi, ya. Batanya modelnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, di awal, sepakati di awal. Ini karena apa? Padahal itu sudah disepakati ya. Maka kalau nggak disepakati, apalagi itu ya, bisa tambah parah tuh perpecahan atau perselisihan antara pihak pemesan dan yang diberi pesanan. Nah, para jamaah sekalian rahimakum, yang berikutnya yang kedua adalah ada penentuan kapan terjadinya penyerahan barang. Jadi ada syarat kedua adalah ada penentuan kapan barang itu diserah terimakan. Kenapa? Supaya jelas gitu ya. Kalau bikin rumah tapi dibikin tanpa ada waktu penentuan penyerahan, ya nanti bisa lambat gitu ya, sesuai dengan keinginan. Makanya kan nggak tahu ya, katanya kalau borongan tuh cepet, tapi kalau harian lambat. Saya nggak tahu benar-benar apa nggak, tapi katanya sih begitu. Kalau borongan kadang-kadang ya siang malam gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang lolos juga, ada yang kopong dan lain sebagainya. Tapi kalau harian itu harus diawasi gitu ya. Kalau nggak diawasi, tukang itu kadang-kadang, sekali nggak semuanya gitu ya. Kadang-kadang ya banyak istirahatnya gitu ya. Nah ini kalau misalnya molor dari waktu yang ditentukan bagaimana? Nah di sini ada sebagian ulama mengatakan boleh untuk ada denda. Boleh untuk memberikan denda kepada pihak yang diberi pesanan atau developer katakan ya. Maksudnya gimana Muhsin? Seseorang bangun rumah, ditentukan setahun selesai, tapi ternyata molornya sampai 2 tahun misalnya. Sedangkan orang ini ngontrak gitu ya, ngontrak rumah. Jadi terpaksa harus nambah lagi setahun lagi. Jadi rugi orang yang memesan rumah ini kepada developer. Maka kepada jamaah sekalian, ya dia berhak untuk minta kompensasi dari kerugian yang terjadi, gitu ya. Yang berikutnya adalah syarat berikutnya, barang yang dipesan itu adalah barang yang memang sudah biasa dipesan dengan akad istisna. Ya, barang yang dipesan adalah barang yang sudah biasa dipesan dalam akad istisna. Jadi ini kalau barang itu nggak biasa, maka tidak boleh ya, tidak umum gitu ya, tidak umum, ya nggak boleh gitu ya. Jadi para jamaah sekalian assalamualaikum, yang kira-kira mampu, kalau nggak mampu ya jangan ya. Sebagian orang itu palu gada gitu ya. Apa yang dia dipesan ya disediakan itu, meskipun bukan keahlian, ini nggak boleh gitu ya. Tapi ini sekali lagi, kalau memang orang itu ahli ya bisa saja gitu. Tapi kalau nggak ahli, ya saya pernah lihat itu
ya asal jadi gitu ya. Karena tadi itu palu gada. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, bagaimana kalau terjadi pembatalan secara sepihak? Ya. Maka kalau misalnya sudah dimulai akadnya, kemudian dibatalkan secara sepihak dan ini membuat kerugian bagi si developer misalnya, maka tidak boleh ini ya. Kompensasi perlu dibayarkan oleh si orang yang pesan rumah. Ini contohnya aja gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya orang itu mengerti bahwasanya pihak lain itu sudah mengeluarkan effort gitu. Dan ini kadang-kadang terjadi gitu ya. Perjamaah sekalian, kemarin kami ditanya orang itu mau bikin tender, bukan tender sih, semacam langsung ya, observasi untuk kerjasama gitu ya. Pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama butuh suatu jenis proyek tertentu, maka dia menyuruh pihak kedua. Dia ngomong ke pihak kedua, ya udah kamu bikinlah saja gitu ya. Bikin 1 bulan, 2 bulan. Ditanya, pokoknya jalan saja dulu, belum deal, setuju atau tidak, tapi terus jalan. Tiba-tiba setelah 3 bulan nggak jadi deh. Itu padahal pihak kedua sudah mengeluarkan uang untuk penelitian, ya, untuk bolak-balik ke observasi ke tempat tertentu. Maka ini jadi merugikan gitu ya. Maka demikian tidak boleh batal secara sepihak. Dan juga pelajaran bagi para jamaah sekalian, kalau ada orang datang menggampangkan akad, jangan mau. Oh nanti aja deh gampang kita urus, pokoknya kamu jalan aja dulu, kira-kira. Ya, saya mau meneliti, katakan saya mau bikin kolam ikan, ya, seluas 1 hektar misalnya. Ada kapling-kaplingan itu ya. Kamu nanti akan mengerjakan. Sekarang kamu itu survei saja, kamu bikin percontohan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian setelah semua dilakukan, memang belum dibikin tapi udah mulai jalan, kemudian dibatalkan secara pihak. Dia nggak menentukan dari awal gitu ya. Ketika sudah progres, dia tidak ngomong ya atau tidak, pokoknya dibilang jalan aja gitu. Karena percaya nanti. Ya, orang yang pihak kedua berpikir bahwasanya berarti nampaknya akan ada deal nih, kan gitu. Maka ini tidak tepat gitu ya para jamaah sekalian kalau dibatalkan secara sepihak. Tapi kalau belum mulai ada yang mengatakan boleh dibatalkan. Kalau belum mulai apa-apa ya, ngomong ke developer nih, tolong buatkan saya rumah, nilai proyeknya 1 miliar. Kemudian belum dimulai itu, besoknya langsung ditelepon nggak jadi ya, belum dia bulan lalu. Maka kalau belum mulai apa-apa, sebagian ulama membolehkan itu ya, karena tidak ada kerugian di sini para jamaah sekalian. Baik, saya mau lanjutkan, tapi ini materinya banyak sekali ya. Ada pertanyaan nggak para jamaah sekalian? Ya, silakan. Bisa untuk transaksi yang sifatnya kecil, saya mau pesan kue sama teman saya, itu akadnya cukup lisan aja atau harus ditulis? Bagus ya pertanyaan ini. Akad itu, ini secara umum ya, akad itu apakah perlu ditulis ataukah cukup lisan? Pertama, hukum asal ya, hukum asal itu akad itu lisan saja sudah cukup. Hukum asal ya. Ya. Namun kalau misalnya orang itu di zaman sekarang susah dipegang kata-katanya, ya, maka perlu ada penguat, ya. Ya, perlu ada penguat dalam bentuk apa? Saksi mungkin ya, dalam bentuk ada nanti tulisan tangan di notaris atau tulisan tangan ada materai atau mungkin bahkan di notaris gitu ya. Tergantung gitu ya. Tapi ini kan proyek kecil Muhsin, proyek cuma bikin makanan. Ya paling tidak ada saksinya lah ya. Kan gitu. Ada saksinya atau mungkin ada WA-nya, bukti WA gitu ya. Atau ada video. Khawatirnya apa? Khawatirnya lari gitu ya.
Tapi kalau misalnya udah yakin nggak akan ada masalah, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya, enggak. Setelah pesan si pembuat itu bikin setelah jadi baru kita bayar. Iya, memang begitu. Istisna ini beda dengan salam ya. Nanti akan kita bahas ya. Istisna ini jadi gini, kita kembali ke ini sudah kita sering coba ulang-ulang ya, yaitu apa? Bagusnya gini. Transaksi itu ada uang ada barang, itu oke, gak ada masalah ya. Jenis pertama. Yang kedua, ada barang gak ada uang. Ada barang gak ada uang, uangnya belakangan, kredit, boleh. Ada uang, barangnya nanti. Uangnya serahkan dulu, barangnya nanti, itu namanya akad salam, boleh juga. Nah, istisna ini uangnya belum diserahkan, barangnya juga belum ada. Ya, makanya tadi kita sebutkan di awal ada ulama yang nggak setuju ini boleh. Kenapa? Karena barangnya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi sudah deal. Uangnya belum diserahkan, barangnya belum ada, tapi sudah mengikat. Akad itu adalah sesuatu yang mengikat ya, bukan janji. Kita harus bedakan antara akad dengan janji. Akad itu sesuatu yang mengikat, janji itu ya tidak mengikat gitu ya, secara pengadilan ya. Tapi di sisi Allah ya kita harus melaksanakan janji kita, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula gitu kan. Nah, istisna ini dikecualikan itu ya. Sekali lagi, hukum asalnya tidak boleh seseorang itu melakukan akad kalau barangnya belum ada, kemudian uangnya belum diserahkan. Ini namanya dalam satu hadis jual beli utang dengan utang. Rasul melarang, Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang. Maksudnya bagaimana? Uangnya belum diserahkan, barangnya tidak ada. Jadi seperti utang sama utang. Si penjual utang barang, si pembeli utang uang. Itu hukum asalnya nggak boleh gitu ya. Tapi dalam masalah istisna ini, ulama yang membolehkan mengatakan ya tadi dikecualikan dari hal tersebut gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada gabungan antara, bukan barang sini, antara jasa dan barang sekaligus. Barang dan jasa sekaligus. Gitu ya. Maka kayak tadi kalau misalnya pesan barang yang belum ada, pesan makanan, ya boleh orang itu nyicil, boleh orang itu bayar setelah jadi, istisna ini. Tapi kalau salam itu gimana? Apa bedanya salam maksudnya? Salam itu gini, salam itu adalah kalau kita pesen mangga gitu kepada petani mangga misalnya, ya itu nggak dibuat ya. Istisna itu dibuat oleh manusia. Kalau mangga itu nggak dibuat oleh manusia, ya dia memang manusia itu menanam, menyirami, tapi mangga itu sendiri bukan buatan manusia gitu ya. Maka kalau salam itu harus cash di depan uangnya, gitu ya, harus cash di depan uangnya. Tidak boleh apa? Nanti baru bayar saat panen. Itu nggak boleh. Ini akad salam, ya, akad salam. Nggak tahu para jamaah masih ingat itu rincian tadi ya, banyak banget rincian. Tapi intinya adalah kembali ke pertanyaan, boleh kalau misalnya barangnya itu adalah sesuatu yang memang dibuat manusia dan dibayar nanti belakang saat jadi, kalau gitu Pak. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Apa? Iya, ya. Di sini tidak melibatkan jadi ada 3 transaksi. Karena contoh di konsumennya tidak punya uang untuk beli. Oh ya. Akad 3 pihak ya. Ini yang umumnya di masyarakat itu KPR itu melibatkan 3 pihak. Lembaga pembiayaan, developer, dan konsumen atau nasabah lah ya. Ini ada 3 pihak ini ya. Nah ini yang mungkin ya saya usul ya para jamaah sekalian. Ini kan gak sedikit ya.
Termasuk juga dalam kredit motor, kredit mobil, kadang ada leasing, ada dealer, ada buyer ya, pembeli. Harusnya kalau memang tadi dikatakan developer ini perlu uang, ya, konsumen belum ada uang tapi perlu rumah, maka ada pihak penengah namanya lembaga pembiayaan, macam-macam lembaga pembiayaan, ada bank, ada mungkin koperasi, ya macam-macam lah ya. Harusnya begini kan, kalau faktanya kan maaf ya, DP kepada developer, baru nanti developer akan koordinasi dengan bank. Ketika deal, ya, si pihak bank misalnya katakan survei di lapangan, ngecek perusahaan developer ini, kemudian dia juga mengecek kemampuan finansial dari nasabah, baru akan cair gitu kan, deal, ya, bisa cair uang dari bank itu untuk pembiayaan rumah. Maka di sini jadi masalah. Kenapa? Si nasabah atau konsumen itu sebenarnya membeli rumah dari siapa? Dari bank ataukah dari developer? Bisa dipahami nggak pada zaman sekalian? Ada yang mengatakan beli ke developer. Buktinya apa? DP-nya ke developer. DP itu membeli barang dengan apa? Pembayaran sebagian di awal. Gitu kan? Berarti beli ke developer. Tapi faktanya dia bayarnya ke bank, cicilannya, paham ya? Bukan kita kalau DP oke, diterima, tapi cicilan selanjutnya itu di bank. Nah, pertanyaan ini yang membingungkan gitu kan? Ya, kalau boleh usul, ya, silahkan developer tuh cari konsumen, tapi nanti ya dia menyerahkan nasabah atau konsumen ini ke bank. Jadi bank itu menjual rumah kepada konsumen atau nasabah, itu yang benar. Harusnya begitu. Cuma faktanya ya tadi itu, ya pihak developer minta DP. Nah kamu itu kan nanti saya itu nggak jual beli dengan kamu, saya itu jual beli dengan bank. Kalau DP ke bank gimana mungkin? Ya boleh saja dengan catatan bank sudah membeli dari developer. Ya, kalau bank belum membeli dari developer, ya ini dia menjual barang yang belum dimiliki. Rasul melarang menjual barang yang belum dimiliki. Kan begitu. Kalau dia tidak melakukan akad apapun dengan pihak developer si banknya ini. Jadi kan ribet kan? Ribet ini ya. Ya, ini ada beberapa kasus yang memang tidak sampai kepada kami ya. Karena memang si konsumen ingin punya rumah segera, ya, namun ada keterbatasan dana, maka butuh pembiayaan. Cuma developer ini apa? Developer ini minta DP. Harusnya nggak usah minta DP. Urusan developer itu dengan bank. Jadi developer jual rumah ke bank, baru bank jual rumah ke konsumen. Gitu. Rumahnya nggak ada Muhsin, ya pakai akad istisna tadi boleh. Tapi yang melakukan akad istisna adalah pihak siapa? Pihak bank ke developer dulu yang pertama, baru setelah itu pihak bank akad dengan nasabah. Harusnya begitu. Tapi faktanya ya muter aja nih tiga ini. Nah, caranya gimana Muhsin? Ya udah kalau gitu, kalau memang mau kredit rumah ya ngomong bertiga ini ngomong, harus kumpul tiga pihak ini. Ya, nasabah ngomong bahwa saya ini akadnya dengan bank atau lembaga pembiayaan, ya. Pihak developer ngomong saya ini akadnya dengan pihak bank juga gitu ya. Jadi penengahnya nih, makanya kan bank itu intermediate gitu, lembaga penengah gitu ya, lembaga penengah gitu ya. Cuma gini ya, berikutnya ada masalah berikutnya apa? Kalau kita itu katakan sekarang misalnya kita beli dari pihak bank. Apakah ada asuransinya? Ini kan asuransi komersialnya. Nah, jual asuransinya. Nah, ini kan kalau ada asuransinya, ini masalah lagi nih. Kecuali kalau harganya itu sudah embed seperti kita beli tiket pesawat, itu sudah termasuk di situ
ada asuransi itu nggak ada masalah. Yaitu kalau dosa mau urusan si maskapainya gitu. Tapi kita sebenarnya beli tiket pesawat, cuma itu sudah tidak bisa dipisahkan dengan asuransi gitu. Ya kita nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dipisahkan ini akad asuransi sendiri, ini akad rumah sendiri, nah ini bermasalah. Yang berikutnya lagi, kalau terjadi terlambatan cicilan dari nasabah kepada bank, apakah ada konsekuensinya? Nah itu perlu tanya lagi nih. Konsekuensinya apa nih maksudnya? Ada dendanya maksudnya gitu ya. Ada dendanya nggak? Denda keterlambatan nggak? Nah kalau ada denda keterlambatan nggak boleh lagi tuh. Nah, masalah lagi. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Maka apakah bisa Muhsin? Ya bisa saja, tapi harus banyak lobby gitu ya ke pihak bank. Banyak komunikasi, banyak ya setting lah supaya tidak ada masalah yang biasanya baku seperti itu dihilangkan itu ya. Kan gitu. Jadi ini yang perlu perhatikan. Ada pertanyaan lagi tadi? Oh ya silakan. Siapa yang duluan? Duluan silakan. Silakan saya. Oke. Jadi saya nggak pernah kasih spesifik detail speknya apa aja, terus teknologinya apa aja ke klien. Tapi kalau kita kasih tahu mereka pun nggak tahu gitu. Ini apa aja variabel tersebut. Jadi nah kita cuma ini pembuatan fiturnya A sampai Z ya. Jadi dia cek A sampai Z itu udah terprofile belum? Yang detail yang nggak saya detailin di invoice. Iya, jadi sama seperti orang jualan mobil ya, ada spesifikasi yang disampaikan. Misalnya ini pakai CVT, kemudian pabrik mobil ya, biasanya menyebutkan kan kelebihannya ini, dan dia nggak menyebutkan teknisnya gitu kan, teknisnya ukuran misalnya ukuran kabel AC itu sekian milimeter nggak disebutkan itu kan, ya usia ukuran CVT-nya berapa sentimeter itu nggak disebutkan itu kan, tapi memang disebutkan hal yang penting. Hal yang penting yang difahami oleh masyarakat awam itu harus. Tapi kalau yang sifatnya teknis sekali yang mungkin orang awam juga nggak paham, kecuali orang yang memang dia pendidikannya di IT gitu ya, web developer dan yang lainnya ya perlu. Tapi kalau secara orang umum sih ya yang kira-kira orang awam ngerti gitu ya. Misalnya apa? Kalau web developer misalnya ini nanti CMS-nya bagaimana misalnya gitu ya. Kemudian pakai PHP atau yang lain gitu ya. Jadi ini nanti pertanyaan ini kemana-mana nih. Soalnya nanti ada masalah reksadana gitu ya. Tahu reksadana nggak? Kadang-kadang, tapi kita bahas nanti ya. Kembali ke pertanyaan. Tambah panjang nanti. Intinya adalah dikasih kepada yang orang umum itu paham gitu ya. Nanti bagaimana dia mengendalikan ya web ini gitu ya. Itu harus jelaskan gitu. Tapi kalau misalnya sifat teknis sekali tidak perlu gitu ya. Sangat teknis. Secara detail servernya apa tidak perlu disebutkan berarti. Kalau emang itu sifatnya nggak harus, kalau nggak umum ya nggak perlu gitu ya. Nggak umum. Apakah servernya di Indonesia ataukah servernya di di Gedung Kuningan kah ataukah di Singapura? Nanti ini pembahasannya kembali ke masalah misalnya nih server KPU misalnya. Di mana server KPU? Server dari yang baru kemarin astagfirullahaladzim Cortex misalnya di mana? Ya. Kadang perlu, kadang nggak perlu gitu kan. Ini kalau orang Indonesia untuk jaga datanya di mana gitu. Tapi kalau misalnya server di wilayah mana, kemudian dia pakai mesin apa, hard disknya apa, jenisnya apa, mereknya apa, hard disk apa, si SSD-nya apa. Nah itu saya pikir tidak perlu ya. Baik, ada yang tadi? Ya silakan. Terkait dengan akad pembelian hewan kurban. Jadi kan ada yang menjual hewan kurban, ada yang panitia, ada yang berkurban. Itu kan selalunya di DP, dibayar DP kan? Iya. Karena DP-nya kalau misalnya jadi hangus atau hanya sekian persen itu gimana?
DP hangus kalau nggak jadi beli hewan kurban. Jadi biasa kan panitia beli hewan kurban nih mewakili pekurban. Sapi nih 50 juta, DP dulu 5 juta gitu. Itu boleh nggak? Karena syarat DP itu kalau misalnya batal, DP-nya hangus atau hanya sekian persen yang dibalik. Ada beberapa skema yang bisa dipakai ya, yaitu pertama yang biasa kadang-kadang DKM jualan yaitu skema tabungan. Kalau skema tabungan berarti belum akad, cuma janji beli. Di sini sifatnya kalau dia ambil tengah jalan itu hadiah. Kalau mau mengikat itu pakai akad salam, tapi ini sebagian ulama bolehkan ya, salam hewan. Berarti dia itu beli spek dan penyerahannya saat Idul Adha. Kalau bukan salam ini agak masalah nih, bagaimana? Agak masalahnya adalah hewan kurban itu ternyata dijamin kalau meninggal, kalau sakit akan diganti oleh si penjual. Nah ini kan ya sama seperti apa ya? Antum beli mobil nih di dealer, antum ngambil di dealer tuh, ya belum serah terima gitu aja sih. Ya kalau misalnya ada pihak ketiga, ini kan dua pihak nih, antum dan dealer. Tapi kalau ada pihak ketiga, agak aneh gitu. DKM konsumen sama pihak kandang. DKM yang jual sapi, konsumen yang beli sapi, sama pihak kandang yang penyedia atau peternak ini. Ya dia taruh tuh, dia bayar, si konsumen bayar sebagian ke DKM bayar ke pihak kandang dan gak diambil sampai Idul Adha. Yang saya sarankan adalah spesifikasi aja gitu ya. Spesifikasi, saya mau sapi yang begini, beratnya begini, maka bayarnya cash. Kalau salam ini harus cash di depan. Kalau pihak konsumen keberatan, saya nggak mau karena nggak punya uang, berarti ya sistemnya nabung tadi itu. Kalau DP, ya kecuali si kalau DP ini gini, apakah DKM bayar cash kepada pihak kandang atau gimana? Harus jelas nih, kan itu. Ya harus jelas. Boleh nggak DP Muhsin? Ya sama seperti orang beli motor, bayar DP-nya dulu, barangnya nggak diambil, motornya ada, gitu. Tapi kalau motornya nggak ada, jadi masalah. Kalau sapinya belum ada, jadi masalah, kan gitu. Nah, kenapa? Ya tadi itu, ini beda dengan istisna ya. Istisna itu buatan manusia. Kalau sapi itu bukan buatan manusia. Gitu. Ya saran saya tadi adalah salam. Jadi gimana? Ngumpulin dulu nih 7 orang untuk beli sapi, terkumpul, udah beli ya ke DKM. Nanti pokoknya dia nggak menentukan sapi tertentu. Yang penting speknya begini. Kalau meninggal atau apa itu urusan pihak kandang, pokoknya hari hanya harus ada itu barang. Jadi dia DKM berarti harus bayar cash ke kandang. Iya, gitu ya. Harus bayar cash, gitu ya. Karena apa? Karena sifatnya apa? Sifatnya adalah mengikat. Kecuali kalau nggak mengikat ya, nggak mengikat itu gimana Muhsin? Ya terserah. Kalau nggak mengikat itu janji. Kalau janji itu gini, janji beli itu DKM nggak berhak untuk dituntut oleh si pihak kandang kalau nggak jadi beli. Tapi janji. Tapi kalau janji gimana mesti konsekuensinya ya? Konsekuensinya antara Allah dengan si DKM, itu aja sih. Secara pengadilan nggak bisa dituntut, tapi secara agama ya dia berdosa gitu kan. Ya, saya beragama dia berdosa gitu. Jadi bagusnya ya, kalau kadang-kadang kan saya mau beli tapi saya mau aman sapi saya, nggak boleh sakit, nggak boleh mati sampai hari Idul Adha. Kan gini kan caranya kan, orang tuh beli jauh-jauh hari supaya dapat murah. Kalau beli dekat Idul Adha itu mahal. Pengennya apa? Dapat murah tapi aman. Ya caranya ya gitu.
salam itu, salam hewan. Ya kalau nggak gitu ya susah. Dia nggak mau aman semua sisi, susah, nggak bisa gitu ya. Ya kalau mau aman semua sisi ya nabung aja dah. Nabung, nanti kalau ada terkumpul 7 orang baru gitu. Afdolnya bagaimana sih para jamaah sekalian, antara kambing satu kambing atau ikut berkongsi dalam pembelian sapi 7 orang? Yang afdol adalah 1 kambing sebenarnya, gitu ya. Cuma kadang-kadang orang itu nggak suka kambing, penerima itu maunya sapi, ya nggak? Ya, kenapa nggak mau kambing? Baunya nggak enak, susah gitu ya. Susah ngolahnya gitu ya. Pada mau sapi padahal sedikit. Rata-rata coba bayangkan kambing atau sapi, bayangkan kambing gitu ya. Rata-rata ya, memang ada yang sapinya banyak di satu, tapi rata-rata bayangkan kambing. Maka orang mikir ya udah lebih bermanfaat saya ikut sapi, ya silahkan aja, nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan. Pembeda di sini kan antara salam dan istisna itu adalah salam itu menggunakan hewan atau yang diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh manusia. Iya, disusun oleh manusia. Nah, saya di sekolahan, dulu saya masih pelajar. Saya di sekolah belajar bahwa salam itu adalah akad secara kurang lebih mirip istisna, yaitu pre-order. Iya. Nah, jadi sebenarnya pre-order ini masuknya di akad istisna atau di salam, di baik salam ini. Jadi yang benar itu yang mana? Bisa dua-duanya, tergantung apa yang di-order. Tergantung apa yang di-order oleh pembeli tersebut. Iya. Orang nih inden mobil itu istisna, mobil dirakit dia. Ya, inden motor istisna. Tapi kalau inden katakan pre-order, misalnya kelinci gitu ya. Kelinci tertentu gitu ya. Ya, itu bisa masuk salam. Atau kalau zaman Nabi itu kan buah-buahan gitu ya, itu salam gitu. Tapi sekali lagi pendetailan ini nanti case by case ya, pendetailan perlu case by case gitu ya. Ada pertanyaan lain para jamaah sekalian? Ya silakan. Ini belum kita bicara furoda ya. Ya silakan. Apa? Oh siap. Oh baik, kan? Nanti habis adzan ya. Oke, sebentar adzan dulu ya. Baik, silakan tadi gimana? Ya. Gimana? Ini agak samar-samar ya, sebagian dengar sebagian tidak, seperti pengumuman nama orang yang meninggal ini. Namanya samar-samar. Jadi saya tangkap gini ya. Jelas denda keterlambatan itu sama seperti riba, andirni azidka, kasih saya tempo nanti saya tambahi kamu. Jadi kan gak mau bayar, orang zaman Nabi itu zaman-zaman jahiliyah dulu ya, gak mau bayar maka dia minta tempo lagi, tapi duit utangnya tambahi, jumlah nomor utangnya tambahi. Sama seperti dengan keterlambatan, dia gak mau bayar di bulan ini, maka dia akan diberi tambahan ya, si orang yang beri utang diberi tambahan uang gitu ya. Ini nggak boleh. Terus gimana musim kalau nggak bayar atau nggak mampu bayar? Apakah ada penyitaan? Kalau masalah penyitaan itu boleh sebenarnya, penyitaannya ada one prestasi, ada ketidakmampuan bayar oleh si orang yang berhutang ya, dia berhutang rumah atau mobil, boleh ada penyitaan. Makanya di awal tuh ada syarat begini, kalau nanti 3 bulan tidak bayar, maka
akad kreditnya batal dan menjadi akad pembayaran cash untuk sisanya. Ya. Kalau tidak mampu juga maka barang akan dijual bersama dan hasil penjualan digunakan untuk pelunasan sisa utang. Apabila masih ada sisanya setelah bayar utangnya itu, maka dikembalikan kepada orang yang pinjam. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sederhananya. Seandainya para jamaah sekalian, seandainya rumah itu 1 miliar ya, cicilannya sampai selesai 1 miliar, sudah dibayar 500 juta. Kemudian pihak yang beli rumah ini tidak mampu lagi meneruskan karena di PHK atau yang lain, maka lembaga keuangan dia akan menjual rumah itu ya ke pihak lain ya. Kalau terjual 1 miliar berarti 500 juta diambil pihak bank atau lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, 500 juta dikembalikan kepada pihak nasabah atau pembeli tadi itu yang berhutang. Jadi yang jadi masalah penyitaan itu kalau diambil semua oleh pihak bank. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Ya, semua hasil penjualan diambil seluruhnya oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Itu sebagian bank seperti itu, makanya ini nggak boleh. Ya. Tapi model seperti ini harus disebutkan di akad awal gitu ya. Jadi kan potensi orang untuk menunggak itu kan ada gitu ya. Maka disebutkan kalau terjadi tunggakan misalnya selama 3 bulan berturut-turut tidak ada cicilan, maka akad yang sebelumnya itu bentuknya adalah kredit berubah menjadi akad tunai untuk sisanya. Ya. Kalau nggak mampu, maka barang atau barang yang diutang ini atau rumah atau mobil atau yang lain itu akan dijual bersama-sama atau dijual satu pihak. Nah, nggak apa-apa. Tapi disebutkan di awal tuh akad tuh, nah, gitu. Sudah paham ya, Pak Jam sekalian. Baik. Oh, gimana silakan. Alhamdulillah. Maksudnya pihak lembaga pembiayaannya kan tadi baru prestasi, jadi sisanya itu kan harus cash. Nah, cara untuk mendapatkan cash kan menjual barang yang tadi objek akad. Nah, sedangkan objek akad misalnya properti, misalkan tanah. Nah, sedangkan sekarang itu susah ngikutin harga yang susah, apalagi harga pasaran. Nah, biar gampang kan dijual di bawah harga pasar, BU. Apakah boleh sudah ketentuan seperti itu atau bagaimana? Iya, tergantung kesepakatan antara pihak lembaga pembiayaan sama pihak nasabah ini, gitu ya. Harus dituangkan di awal atau pas terjadi prestasi baru itu dibicarakan? Dituangkan di awal gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya di akhir nanti konfliknya lebih panjang gitu ya. Friksinya itu ya. Jadi orang lagi butuh uang, jadi ada yang mikir, nasabah mikir gini, berarti saya kalau katakan dijual butuh banget gitu ya, separuh dari harga, akhirnya dia nggak dapat apapun sama sekali si nasabah, padahal udah nyicil bertahun-tahun, dia akhirnya nggak mau gitu ya, jadi masalah gitu ya. Makanya harus ya, di awal bagusnya gitu ya. Ya. Baik, para jamaah sekalian assalamualaikum. Ini masalah haji furoda, ini haji reguler, haji singkat yang bentar lagi ya, Komat Isa. Ini kan perame ya. Jadi hukumnya haji bagi orang, sekali saya ulang lagi ya, haji bagi orang Indonesia itu untuk reguler, semuanya reguler, ONH plus sama furoda, itu semuanya ada gorornya ya. Ketidakjelasan berangkatnya kapan, pelunasannya berapa. Ya. Dan juga kalau yang furoda itu visanya kapan gitu ya.
Jadi wallahu ta'ala alam ya, ada yang mengatakan bahwasanya orang Indonesia yang punya uang sedikit, katakan 30 juta, 50 juta, 100 juta, itu nggak wajib haji. Nggak apa-apa, emang nggak wajib haji. Karena apa? Mau daftar reguler pun nunggunya bertahun-tahun yang nggak jelas juga gitu ya. Maksudnya panjangnya tak ampun gitu ya, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau orang mau nunggu boleh. Ya ingat ya, nggak wajib. Tapi kalau mau nunggu silakan. Ya. Apa bedanya maksudnya? Jadi gini, kalau nggak wajib itu berarti nggak kena suatu riwayat. Barang siapa yang punya keleluasaan di sini tapi nggak mau haji, maka hendaknya dia itu mati Yahudi atau mati Nasrani. Pernah dengar ya riwayat itu ya? Ya. Itu berarti kan wajib gitu sebagian dan dan utama adalah Al-Qur'an walillahi lanasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau misalnya nggak wajib, dia mau nunggu ya silakan, 20 tahun mau nunggu silakan gitu ya. Oh nah plus juga kalau orang itu nunggunya nggak jelas juga ya nggak tahu kapan, ini ada gornya. Dan juga sama furoda. Maka kalau semacam furoda ini kami sarankan saja, daripada kan perdebatan panjang di media sosial, kami sarankan akadnya itu adalah saat sudah dapat visa. Cuma ya sudah mepet-mepet biasanya gitu kan. Hotelnya harus dipesan awal-awal, kemudian maskapainya harus dipesan awal-awal supaya lebih murah. Ya, jadi kalau mendekati hari H, pihak travelnya yang gambling gitu. Ya, nah, tapi ini sekali lagi saya sampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebagai cara yang paling aman gitu ya, cara yang paling aman yang disepakati gitu ya. Ya. Kalau para jamaah atau travel ngambil pendapat ustaz tertentu yang mengatakan bahwasanya boleh menggunakan dalil Utsman bin Affan yang punya khiyar namanya ya dalam haji. Udah waktu saya. Intinya adalah ya saya tutup aja. Intinya adalah para jamaah sekalian, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Kalau sudah ada antum punya uang 700 juta, travel sudah siap dengan visanya, ya, antum nggak berangkat, antum dosa. Itu aja deh, udah ya. Tapi kalau masih sedikit-sedikit nggak wajib, ya. Saya sarankan sih, sebagaimana guru kita sarankan juga, ya. Itu umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersama Nabi. Nggak harus yang mahal-mahal, ya. Yang awal-awal Ramadan aja, gitu ya. Ada yang dulu pernah sampai 21 juta, 22 juta. Yang awal-awal aja, atau bahkan separuh di sebelum Ramadan, separuh di Ramadan gitu ya. Yang penting umrohnya itu di bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu aja sih poinnya, gitu ya. Kalau ada uang, gitu ya. Kalau nggak ada uang juga nggak wajib umroh juga, jangan utang ya. Jangan utang, ini sebagaimana memaksakan diri, ini bahaya gitu ya, nggak boleh gitu ya. Baik, waktu sudah habis para jemaah sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita akan bisa menyambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan semoga saya doakan semoga para jemaah sekalian diberikan rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki harta yang barokah, ya, rezeki anak yang soleh dan solehah, rezeki istri yang taat gitu ya, kemudian rezeki keluarga yang bisa sakinah mawaddah dan rahmah. Apabila ada keluarga yang telah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kubur kepada beliau, menjauhkan beliau dari azab kubur. Semoga beliau masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Semoga para jamaah sekalian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemudian akhirat kelak. Kita tutup dengan fardhu subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.